A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya? Artinya presiden kecil, menteri, gubernur, bupati, diri kita yang besar, Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang boleh ditakuti selain, tidak ada yang boleh dianggap besar selain, tidak ada yang boleh kita cintai dan kita turuti segala perintahnya kecuali Allahu Akbar. Ini ilmu tauhid yang paling sederhana. Tetapi ilmu tauhid ini tidak berlaku di Indonesia karena yang besar bukan Allah. Allah sedang disembelih. Apa bukti Allah disembelih? Inilah HIP-nya ini. Kenapa? Karena dari Pancasila diperas menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, yang artinya gotong royong. Sementara ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila yang nomor 1, disembelih, dihilangkan. Ini namanya komunis, karena cuma komunis yang benci dengan Islam, dengan agama. Oleh karena itu, saya ingatkan dengan takbir tadi, supaya jangan terjadi disembelihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti normatif undang-undang tidak lagi ada di dalam Pancasila yang kita cintai bersama ini. Yang kedua, saudara-saudara, harus dimengerti tentang Pancasila ini, karena ini sifatnya edukasi, bukan provokasi. Jadi harus berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, minimal ada pengetahuan filosofisnya, ada historisnya, ada sosiologisnya, ada yuridisnya. 4 elemen inilah yang harus dimengerti oleh kita bangsa Indonesia. Secara filosofis, kita semua menyadari dulu bangsa Indonesia tidak dikenal sebelum dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jauh sebelum itu kita menganut animisme, bahkan politeisme. Tidak ada isme-isme yang lain kecuali begitu yang kita dengar, yang kita pelajari secara sejarah. Nah, datangnya peristiwa itu kemudian dengan peristiwa dakwah Wali Songo dan kemudian tokoh-tokoh pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cut Ngadin, Hasanuddin, dan segala pahlawan nasional itu, mereka membawa peristiwa dakwah yang filosofisnya tadi animisme, politeisme, berubah menjadi monoteisme. Ini namanya ilmu tauhid. Tauhidlah yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, saudara-saudara, secara historisnya yang tadi sudah diceritakan filosofis berubah dari monoteisme menjadi terbalik, yang dari animisme, politeisme menjadi monoteisme. Kemudian secara sejarah kita melihat ada yang disebut perjuangan untuk tegaknya Pancasila. Memang tanggal 1 Juli 1945 Soekarno yang mengutamakan pertama sekali untuk mengusulkan gagasan untuk Indonesia, dasar-dasar nilai apa yang berlaku. Tetapi perlu diingat, tanggal 1 Juni 1945 bukanlah Pancasila yang sekarang. Karena Pancasila 1 Juni 1945 urutan ketuhanan ditaruh nomor 5. Maka dengan demikian bukan berkaitan dengan Pancasila yang sekarang. Dan itu pun ditolak karena tanggal 22 Juni 1945 usulan Soekarno tidak diterima. Yang diterima di dalam
BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan. Ulangi semuanya biar kita sama pemahamannya. Piagam Jakarta apa? Ketuhanan. Semuanya biar kita semua mencintai Allah ini. Inilah ilmu tauhid masuk dalam tata negara. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Para pemeluknya. Ini yang berlaku. Yang keduanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiganya persatuan Indonesia. Yang keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayang, ketika menjelang kemerdekaan 17 Agustus tidak dibacakan. Justru 18 Agustus yang dibacakannya atau yang dibacakannya bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kenapa? Karena waktu itu ada tekanan katanya. Ya, saya belum pelajari secara historis siapa orang yang menentang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Sejarah hanya menceritakan katanya dari orang Jepang, Kaigun. Kemudian menekan lewat Bung Hatta supaya berubahlah 7 kata dicoret tadi yang Piagam Jakarta. Nah waktu itu karena 17 Agustus sudah dinyatakan merdeka, tokoh Islam yang utama waktu itu Bapak Wahid Hasim, ayah Anda dari Gus Dur, ketua PBNU saat itu, sudah tidak ada karena sudah pulang ke Jombang atau Surabaya. Kemudian yang kedua, Kar Mujakar juga tidak ada, tidak diundang. Haji Agus Salim tidak diundang. Maka yang hadir takdirnya oleh Allah pada waktu 18 Agustus 45, sidangnya cuma 2 jam. Itu namanya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini adalah ketua umum Muhammadiyah pada waktu itu. Dialah yang memprotes kalau dicoret 7 kata, maka usulannya diganti dengan Yang Maha Esa. Berlakulah ketuhanan Yang Maha Esa. Menjadi sila pertama. Itu hasil negosiasi, hasil dari sidang di BPUPKI dalam konteks 18 Agustus 45. Maka hari ini sekarang kita mau tanya secara objektif, ini objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil, asjubedil secara keilmuannya. Maka Pancasila yang sekarang apakah 1 Juni atau 18 Agustus? 18 Agustus. Yang cicing wae teh boloho. Pancasila yang berlaku sekarang adalah 18 Agustus atau 1 Juni? Jadi 18 Agustus itulah Pancasila yang berlaku sampai hari ini. Nah, poin pentingnya sekarang secara sosiologis. Tadi historisnya begitu, sosiologisnya masyarakat mayoritas Indonesia dulu masih bisa klaim 90-an% masyarakat Indonesia adalah Islam. Sekarang sudah berubah karena banyak tekanan-tekanan, ada gerakan-gerakan dari agama lain yang membuat kita jadi murtad. Kurang lebih sekarang antara 80 sampai 82% umat Islam. Jadi secara sosiologis, menurut ilmu hukum, sosiologi hukum, hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Begitulah pendapat Rochefoucauld. Maka karena hukum itu tumbuh bersama masyarakat, oleh karenanya masyarakat mayoritas Islam, maka yang pantas berlaku adalah hukum Islam. Nah, ini sosiologisnya. Sekarang yuridisnya, ya, karena kita waktu singkat. Yuridisnya, pendekatan hukumnya, hukum Islam tadi, Allah disebut di dalam Mukaddimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menurut ilmu hukum secara yuridis adalah merupakan filosofis dasar berdirinya negara Republik Indonesia
dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dijelaskan oleh Ki Bagus tadi tentang ketuhanan yang Maha Esa, dan Ki Bagus merumuskan pada waktu itu yang dimaksud ketuhanan Maha Esa adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Coba semuanya. Terus. Itulah ketuhanan Maha Esa yang ada dalam Pancasila itu. Surat Al-Ikhlas. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada agama lain yang bertauhid, cuma Islam. Yang lain tidak monoteisme. Betul? Betul. Nah, kemudian dirumuskanlah menjadi sila pertama dari Pancasila. Dan lebih jelas lagi secara yuridis, Allah itu yang ketuhanan Maha Esa itu dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Ada di mana? Ada di pasal 29 ayat 1. Amat sangat jelas. Di situ dikatakan negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah. Allah punya hukum apa? Hukum Islam. Jadi hukum Islam seharusnya, selayaknya berlaku di Indonesia. Harusnya. Siapa yang memberlakukan? Menurut pasal 5 UUD 45 ayat 1, yang memberlakukan adalah Presiden dan DPR. Karena Presiden dan DPR diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat hukum dan menegakkan hukum. Maka Presiden dan DPR lah bertanggung jawab untuk berlakunya hukum Islam. Tapi pertanyaan seriusnya secara yuridis, Presiden kita sudah 7 kali ganti presiden. Ribuan semua anggota DPR sudah berganti, betul? Pertanyaan saya, apakah hukum Islam berlaku sekarang? Apakah berlaku? Berarti problemnya ada di Presiden dan DPR. Harusnya secara konstitusi Indonesia ini negara tauhid. Indonesia negara tauhid.